Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Limpah hidayahnya lah, limpah kemudahannya lah yang dilimpahkan kepadaku dalam memudahkan mengerjakan tugas PowerPoint perang aktif kepemudaan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat ini. Dan sebelum saya mempresentasikan tugas PowerPoint saya pada malam ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan nama Muhammad Gilang, NIM 1931040031, dari kelas A PJKR angkatan 2019. Langsung saja masuk materi, yaitu pengertian generasi muda. Generasi muda adalah merupakan potensi dan aset pembangunan manusia yang sangat besar dan tentu saja memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan pembangunan suatu bangsa. Makna dasar pemuda, poin kedua, yaitu seluruh warga negara yang berusia antara 15 sampai 35 tahun. Dengan demikian, pemuda merupakan kelompok populasi terbesar dibandingkan anak-anak dan orang tua. Poin selanjutnya, pemuda aktif peran fungsinya, yaitu sebagai penggerak pembangunan dan sekaligus motor pembaharui dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan tercipta tantangan dan dibangun dengan pendekatan kemandirian dan ditopang sepenuhnya oleh mahasiswa. Selanjutnya, memaksimalkan peranan pemuda, maka kita memerlukan pembinaan secara kelembagaan atau keorganisasian, di mana lembaga tersebut akan dijadikan sebagai suatu wadah perjuangan untuk memperjuangkan nasib dari dan tentu saja memperjuangkan haknya sebagai warga negara. Manfaat efektivitas peran strategis. Pemuda perlu menggabungkan diri dalam organisasi, karena berjuang secara individual akan sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Maka apabila perjuangan di bawah naungan organisasi, apalagi organisasi fungsional, kekurangan-kekurangan itu akan dapat ditutupi dengan menggabungkan bakat dan minat anggota. Sifat pemuda dalam dirinya. Sifat pemuda dalam dirinya adalah kesukaannya akan hal-hal berbau tantangan. Tujuan bersama organisasi sebagai wadah kepemudaan. Tujuan bersama adalah merupakan wadah yang sangat tepat bagi pemuda, karena dalam wadah itu akan lahir perpaduan ide sehingga menciptakan konsep pembangunan yang brilian. Selanjutnya, sejarah organisasi kepemudaan. Sejarah panjang tentang kepemudaan guna menorehkan tinta emas yang menceritakan betapa besar jasa yang telah dipersembahkan generasi muda pada bangsa dan negara. Manfaat efektivitas dalam peran strategis. Dalam melakukan perang strategis itu, pemuda perlu menggabungkan diri dalam organisasi, karena berjuang secara individual akan sangat terbatas dan memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Bernegara, peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Selanjutnya, pengertian Sumpah Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu, di mana pada tahun 1928 rakyat Indonesia masih di dalam kekolotan
kesukuan, dan kedaerahan, bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Pemuda aset bangsa yang mahal dan tak ternilai. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan ternilai harganya. Kemajuan atau kehancuran bangsa dan negara banyak tergantung pada kaum mudanya. Sebagai pemuda merupakan aset bangsa yang sangat mahal dan tak ternilai harganya. Potensi dan sasaran pembangunan kepemudaan Indonesia. Potensi kepemudaan yang dihadapi oleh pemuda Indonesia tersebut, namun pemuda juga memiliki potensi besar seperti berikut, yaitu jumlah pemuda Indonesia yang mencapai 37,8% dari total penduduk atau setara dengan 83,16 juta orang. Poin kedua, jumlah organisasi kepemudaan Indonesia yang sangat banyak untuk pembinaan kepemimpinan pemuda Indonesia. Masalah yang dihadapi pemuda Indonesia. Permasalahan akut yang dihadapi pemuda Indonesia dalam adanya arus materialisme dan hedonisme mengakibatkan redupnya nasionalisme para pemuda sehingga menurunkan rasa persaudaraan dan peningkatan individualisme. Selanjutnya, pemuda sebagai wajah bangsa. Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemudanya, karena merekalah yang akan menunjukkan wajah suatu kehormatan suatu bangsa dalam segala konteks kehidupan. Jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, maka sangat bergantung pada nasib bangsa itu nantinya. Selanjutnya, poin generasi penerus bangsa. Generasi pemuda juga komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Hal ini berkaitan erat dengan dasar dari generasi muda yang sebenarnya memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru, inovatif, dan juga memiliki tingkat kreativitas pula. Selanjutnya, peran pemuda dalam membangun penerus bangsa Indonesia. Dalam proses pembangunan bangsa Indonesia maupun sebagai penerus bangsa, tanpa adanya peranan generasi muda atau pemuda Indonesia, maka bangsa Indonesia akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah kehilangan identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, poin kepemudaan. Pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan adalah dilakukan secara sistematik, komprehensif, akseleratif, sinergis, dan integratif, dan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta menyediakan wahana aktualisasi diri yang positif dan konstruktif, serta mudah diakses oleh para pemuda. Poin terakhir, pemuda sebagai agen of care dan agen controlling. Dalam sebuah perubahan, tentu pemuda harus menjadi solusi ketika dihadapkan dengan sebuah tantangan. Menyambut sebuah perubahan, peran pemuda memang selalu diharapkan tak terkecuali dalam proses pembangunan di setiap rencana ke depannya untuk masyarakat setempat. Alhamdulillah, selesai presentasi saya. Jika ada kata-kata saya benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata-kata saya yang salah, maka itu datangnya dari diri saya pribadi, karena saya bukanlah manusia yang sempurna, manusia yang sedang berproses untuk bagaimana bisa seperti teman-teman saya, senior-senior saya yang telah menggapai impiannya. Dan mengakhiri presentasi saya, alangkah baiknya saya tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.